Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Seorang tukang cilok sukses mendirikan sebuah pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat. Kini pesantren yang dibangunnya itu mampu mendirikan lembaga formal TK, SD, hingga SMP. Inilah Ustadz Amo Zakaria, seorang pendiri pondok pesantren Raudatul Burhan di Desa Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Saat ini pondok pesantren Raudatul Burhan menjadi perhatian. Selain lokasinya di pemakaman, pondok pesantren ini juga dibangun Ustadz Amo Zakaria, seorang pedagang cilok keliling. Pesantren ini didirikan di tanah wakaf sekitar 9.000 meter persegi. Awalnya pondok pesantren terbuat dari bahan kayu bekas kandang sapi. Berkat kegigihannya, keinginan Ustadz Amo pun mulai membuahkan hasil. Sedikit-sedikit pembangunan pesantren mulai berjalan hingga saat ini. Dan kini, pesantren yang dibangunnya itu mampu mendirikan lembaga formal, TK, SD, hingga SMP. Selain santri kalong, santri mukim pun sudah banyak di pesantren yang Ustadz Amo Zakaria pimpin. Kendati begitu, tak lantas berhenti berjualan, Ustadz Amo Zakaria pun masih menjajakan ciloknya di pesantren. Sekarang mah bukan hanya cilok gitu kan, ada makanan lainnya. Kayak sosis bakar, kita masih jalan bareng istri gitu kan. Terus juga ada roti bakar gitu kan, ada mie rebus kopi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini dijadikan maisha kita, ladang kehidupan kita. Selain untuk keluarga juga untuk kebutuhan anak-anak santri kita. Karena hampir 70% di kita santrinya yang mondok di kita ini yang tidak mampu, yang yatim kita bebas biayakan begitu. Meski jumlah santrinya belum begitu banyak, namun dedikasi Ustadz Amo pada santrinya tidak pernah surut. Ia berharap santrinya ini akan menjadi manusia bermanfaat bagi siapa saja. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Pesan mewujudkan perdamaian di Gaza mewarnai sejumlah kegiatan iftar sejak awal Ramadan di Amerika Serikat, termasuk kegiatan iftar solidaritas yang berlangsung di depan Gedung Putih. Di luar sholat dan buka puasa, Muslim Amerika Serikat yang hadir juga kembali menyuruhkan gencatan senjata. Bulan suci Ramadan dilewatkan dengan penuh keprihatinan di jalur Gaza. Warga tak hanya kesulitan mendapatkan bahan pangan untuk berbuka, tapi juga tak begitu mudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Pas gencatan senjata kita bisa melaksanakan sholat Jumat pertama kalinya ya di Gaza Selatan. Tapi gitu, pesawat jet tempur tuh, itu apalagi terbangnya rendah itu udah bikin warga deg-degan juga. Makanya setelah itu tidak ada lagi sholat Jumat di sekolahan kita. Fikri bersyukur di awal Ramadan ini ia dan pengungsi lainnya bisa sholat tarawih di halaman sekolah tempat ia mengungsi dengan aman. Sementara Muslim Palestina di Yerusalem Timur juga menghadapi restriksi ketat oleh polisi Israel yang membatasi jumlah jemaah yang bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, نحن كمسلمين يرتبط بعقيدتنا، يرتبط بعبادتنا، وهناك ثواب كبير من الله لمن يأتي ويصلي أو يتعبد في المسجد الأقصى سواء كان في رمضان أو غير رمضان، لكن الأجر في رمضان. Pembatasan yang terutama ditujukan bagi laki-laki muda. Diberlakukan sejak serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober yang lalu memicu serangan balasan dari Israel ke Gaza. Gencatan senjata yang tadinya diupayakan pemerintahan Joe Biden akhirnya tak terwujud sebelum dimulainya bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Tapi seruan gencatan senjata tak mengendur di antara banyak elemen warga Amerika Serikat, apakah dari kalangan non-muslim maupun dari warga muslim Amerika, termasuk kegiatan iftar untuk Gaza di belakang saya. Kegiatan buka puasa ini dilakukan pada hari pertama Ramadan di Amerika Serikat, dihadiri sejumlah muslim dan warga non-muslim. Kegiatan iftar solidaritas untuk Gaza ini diselenggarakan kelompok American Muslim for Palestine untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat menghentikan dukungannya bagi Israel. This is a country that we have invested in the past 35 years plus, over 240
$245 billion if you take into consideration the inflation rate. Because of the indecisiveness and of the complete complicity of this president. How it's going to end, no one knows. But we know that Israel has committed a major crime against the humanity, aided and abetted by this president. Sementara pendeta sekaligus pembicara yang hadir juga menyoroti perpecahan antara Presiden Biden dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Right, there's a strain. That strain will grow wider. The population in America will continue to challenge. Right now, when you look at the polls, you find out the majority of Americans want a ceasefire. And those who call for a ceasefire are more easily to be elected. Dalam pernyataan tertulis pada Minggu waktu Amerika Serikat, bersamaan tarawih pertama untuk Muslim di Amerika, Presiden Biden mengungkapkan penghargaannya terhadap Muslim Amerika sebagai bagian rakyat Amerika Serikat. Ia pun menyatakan seperti banyak Muslim di Amerika Serikat yang memikirkan nasib warga Palestina di Gaza. Ini pun menjadi salah satu fokus perhatian Biden saat ini. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Assalamualaikum warahmatullahi. Pemirsa, kombinasi grill dengan mie instan dan saus khas carbonara menyuguhkan cita rasa unik yang wajib Anda coba. Penasaran seperti apa? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.